Oke. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, jadi dia untuk mencari tahu ya tujuan wawancara yang pertama atau urgensi. Yang kedua adalah dia sebagai kompetensi dasar jurnalistik. Artinya adalah jika Anda ingin menjadi seorang jurnalis, maka Anda harus bisa melakukan wawancara ya. Jadi itu adalah salah satu tools utama untuk mendapatkan data ini di yang keempat ya. Jadi kalau tidak ada kemampuan wawancara, maka tentu kita tidak akan bisa mendapatkan data-data tertentu gitu untuk kita tambahkan dalam tulisan kita. Terus yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari wawancara atau cara mewawancara ya? Karena itu adalah keterampilan universal. Artinya, kendati misalnya di luar jurnalistik gitu ya, kemampuan wawancara itu sendiri juga ternyata sangat penting buat kita. Jadi tidak hanya dalam segi jurnalistik gitu kemampuan wawancara itu diperlukan ya. Dalam perkuliahan juga misalnya nanti saudara akan banyak sekali menggunakan teknik wawancara untuk berbagai keperluan gitu ya. Yang paling dasar aja lah misalnya kayak untuk skripsi itu dalam penelitian. Apa misalnya nanti dalam magang ya ketika bertugas di magang di tempat kerja, maka untuk menggali masalahnya adalah dengan wawancara. Atau saat PBL misalnya. Atau saat perkuliahan misalnya. Jadi ketika kita bertanya kepada dosen mengenai apa yang kita tidak pahami, sebenarnya itu sudah salah satu contoh kecil dari kegiatan mewawancarai gitu ya. Nah, jadi wawancara itu penting sekali dan sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian wawancara itu sendiri juga merupakan cara yang paling cepat untuk digunakan dalam menghasilkan artikel atau tulisan. Jadi kalau misalnya kita seorang jurnalis, kita bingung mau nulis apa gitu ya, udah wawancara aja orang, langsung jadi tulisan. Gampang sekali. Tinggal tentukan aja mau bahas tentang apa, terus tanyakan, terus informasinya kita dapatkan, terus jadi tulisan deh, gampang sekali gitu ya. Jadi banyak sekali urgensinya. Jadi kalau tidak bisa wawancara di era seperti sekarang keterlaluan sekali gitu ya. Apalagi untuk seorang penggiat jurnalistik gitu. Nah, jadi semuanya harus bisa. Nah, lanjut. Nah, ini adalah definisi dari wawancara itu sendiri ya. Nah, jadi wawancara itu menurut Wikipedia ya adalah percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara. Jadi sebenarnya tidak harus berdua ya wawancara itu boleh lebih. Pokoknya dia antara dua orang atau lebih. Kemudian tujuannya dari wawancara itu sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Artinya juga nggak sembarangan ya wawancara itu, kita juga harus menentukan nih siapa yang mau diwawancara, yang ingin digali dari dia apa, gitu ya, yang ingin diketahui dari dia apa. Nah, itu juga sudah harus dipersiapkan sebelumnya. Jadi tidak boleh sembarangan random aja gitu. Nah, jangan sampai nanti kita di pinggir jalan gitu ya, terus ingin tahu mengenai bagaimana pelaksanaan pilkada misalnya, terus kita wawancara aja sembarang orang lewat. Dari wawancara tuh, ternyata dia bahasa Thailand, nggak ngerti dia bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi tidak boleh sembarangan ya, jadi sebelumnya harus sudah dicari tahu, sudah dapatkan informasi ya, apakah orang ini paham atau tidak mengenai topik yang kita cari tahu, apakah dia sesuai secara kriteria, apakah dia cocok pemahaman dan tingkat kedalaman pemahamannya dengan yang mau kita tanya, gitu. Itu juga sudah harus diketahui. Kemudian bagaimana cara melakukan wawancara? Ya ini seperti yang kita tahu ya, dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan. Jadi nanti akan ada daftar pertanyaan buat yang prepare, atau kalau yang tidak prepare cukup diingat saja mungkin ya daftar pertanyaannya, apa saja kira-kira yang mau ditanyakan kepada si narasumber. Nah, itulah dia wawancara. Nah, ini sedikit serba-serbi mengenai wawancara. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi juga, dalam bidang jurnalistik, wawancara menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi bahan berita. Jadi, untuk mengetahui berita, kita bisa juga dengan membaca ya, jadi dengan membaca publikasi yang sudah ada sebelumnya, misalnya dari koran atau dari internet ya. Nah, cara lainnya adalah dengan melakukan wawancara. Jadi langsung dari sumber informasi primer atau sumber informasi pertama ya. Kemudian yang kedua, wawancara biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang wartawan dengan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber berita. Ini juga telah disampaikan tadi bahwa dia tidak harus antara satu orang dengan satu orang, ya, tapi boleh lebih. Kemudian, lazimnya wawancara itu dilakukan atas permintaan atau keinginan wartawan yang bersangkutan. Nah, biasanya wartawan sebagai penggiat jurnalistik yang membutuhkan informasi, jadi dia yang akhirnya memulai wawancara atau memulai rencana wawancara. Walaupun dalam beberapa kasus ada juga wartawan yang diundang oleh si narasumber sendiri gitu ya, misalnya untuk keperluan advertorial ya,
atau keperluan apa tuh namanya pencitraan ya, itu bukan konotatif ya, bukan konotasi jelek ya. Pencitraan di sini maksudnya adalah untuk supaya orang-orang tahu apa yang sedang dikerjakan atau supaya orang-orang tahu apa yang sedang dilaksanakan atau direncanakan. Jadi sebatas untuk publikasi gitu maksudnya, bukan untuk membohongi orang kayak yang kita tahu ya. Mungkin kita kalau udah mendengar kata pencitraan tuh konotasinya langsung jelek, padahal sebenarnya itu adalah bahasa Indonesia untuk publik tahu citra gitu. Pencitraan itu maksudnya ya. Kemudian dalam jumpa pers atau konferensi pers, wawancara biasanya dilaksanakan atas kehendak sumber berita. Nah, ini dia, misalnya seperti artis ya yang mau klarifikasi misalnya. Kayak misalnya yang belakangan kejadian, misalnya ada perseteruan antara dua artis. Nah, akhirnya nanti misalnya dia akan muncul di podcastnya Deddy Corbuzier misalnya ya, di YouTube. Nah, itu nanti dia akan klarifikasi, di sana dia akan ditanya-tanya dan diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Itu contoh tuh ya. Atau misalnya dia buka konferensi pers di depan gedung pengadilan ya, misalnya hakim sudah memberikan putusan. Nah, artis ini nanti menyampaikan hasil putusannya apa di dalam. Nah, itu akan berbondong-bondong gitu ya, puluhan reporter mewawancarai si artis. Atau misalnya kalau saudara sudah pernah meliput misalnya ya, ketika misalnya ada event di kampus misalnya, lalu yang diwawancara adalah misalnya narasumber atau dekan atau rektor. Nah, itu juga adalah salah satu contoh intinya akan melaksanakan syarat. Oke, lanjut. Kemudian apa saja sih jenis-jenis dari wawancara? Nah, ada tiga tuh. Secara umum ada tiga jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara bebas, yaitu wawancara yang tidak dibatasi pertanyaannya, artinya apa yang ingat aja sama si pewawancara. Nah, itu bebas sekali, ya. Dengan catatan bebasnya itu masih yang logis gitu ya, yang sopan, yang logis. Jangan bertanyaannya nanti malah mentang-mentang bebas ya, malah ke ranah pribadi atau ke ranah yang tidak boleh dibicarakan gitu atau yang tabu. Gitu. Jadi dia bebas tapi masih dalam batas normal atau wajar. Kemudian ada wawancara terpimpin, artinya adalah wawancara yang sudah ditentukan terlebih dahulu skopnya, batasannya ya. Jadi sejauh mana akan ditanya sudah ditentukan. Kemudian apa-apa saja poin yang mau ditanyakan itu juga sudah ditentukan. Jadi semuanya sudah tertata dan terschedule. Jadi rapih dia gitu, terpimpin, teratur ya. Yang ketiga adalah bebas terpimpin. Ini adalah gabungan dari ketiganya, di mana nanti kita sebenarnya juga sudah memiliki daftar pertanyaan, sudah menentukan topik dan skop, tapi dalam perkembangannya saat wawancara, kita jadinya nanti ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang di luar dari daftar pertanyaan kita, karena memang munculnya karena adanya informasi yang sebelumnya tidak kita duga. Gitu ya. Misalnya awalnya sebenarnya kita hanya ingin mewawancarai mengenai peristiwa banjir yang ada di suatu kelurahan gitu ya. Kita wawancara lah Pak RW-nya, Pak Lurahnya. Terus ketika diwawancarai, ternyata beliau pernah juga sedikit menyinggung mengenai ini apa masalah pembuangan sampah di kelurahan itu gitu. Padahal kan sebelumnya kita tidak mau menanyakan itu, tapi disinggung mengenai itu, akhirnya kita tanyakan mengenai pembuangan sampah itu. Nah itu dia yang bebas terpimpin. Dia di luar rencana atau di luar daftar pertanyaan yang sudah kita siapkan. Ya, oke. Lanjut mengenai bentuk-bentuk wawancara. Nah, jadi mungkin pada keseharian kita sudah sering sekali ya melakukan wawancara, sadar atau tidak sadar, direncanakan atau tidak direncanakan ya. Nah, namun secara umum ini adalah bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah langsung dan tidak langsung. Tentu saja dari secara bahasa kita bisa membedakan ya, kalau wawancara langsung berarti antara si pewawancara dan juga narasumbernya itu berada pada waktu yang sama. Ya. Terserah apakah dia dipisahkan tempat atau tidak. Nah, kalau tidak langsung artinya nanti si pewawancara dan si narasumber tidak berada pada saat yang sama. Bisa jadi paginya si pewawancara mengirimkan pertanyaan, lalu siangnya misalnya si narasumber memberikan jawaban. Apakah dengan conference app ya seperti yang sekarang sedang berkembang, misalnya menggunakan Zoom atau Skype dan yang lain-lain, atau misalnya via chat ya, atau via telepon, atau via email, via SMS, dan lain-lain. Kemudian ada wawancara spontan serta wawancara tidak spontan atau yang telah dipersiapkan, ya. Nah, kalau yang wawancara spontan artinya memang tidak sengaja bertemu dengan narasumbernya di lokasi lalu langsung menanyakan. Jadi tidak direncanakan sebelumnya akan bertemu dengan si narasumber, ya. Jadi spontan sekali, tidak ada perencanaan. Sedangkan lawannya adalah
wawancara yang tidak spontan atau yang telah dipersiapkan. Itu memiliki list-list daftar pertanyaan yang sebelumnya sudah ditata dan disusun, sehingga nanti saat bertemu dengan narasumber, itu tinggal ditanyakan saja sesuai dengan urutan yang telah dipersiapkan. Lalu ada wawancara pribadi dan juga wawancara publik. Kalau yang pribadi artinya antara satu orang dengan satu orang, lalu pembahasannya mengenai hal-hal seputar diri si narasumber gitu ya. Jadi mengenai diri pribadinya, misalnya mengenai kasusnya ya, atau misalnya mengenai pendapatnya gitu pribadi. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah wawancara publik, artinya nanti narasumbernya dan juga si pewawancara mungkin membahas hal-hal yang tidak pribadi gitu ya. Jadi membahas hal-hal yang umum, hal-hal yang apa tuh istilahnya? Secara umum juga masyarakat sudah tahu. Ya. Kemudian prosesnya juga bisa juga berlangsung di tempat yang tidak disembunyikan gitu ya. Artinya misalnya di halaman, di jalan gitu ya, di depan studio dan lain-lain. Dan bisa juga mungkin melibatkan yang selanjutnya ya, satu narasumber atau banyak narasumber. Nah, jadi kalau satu narasumber artinya ya yang memberikan informasi hanyalah satu orang, sedangkan banyak narasumber ya berarti langsung banyak ini orang yang bisa ditanyakan. Kalau yang ini misalnya kayak di konferensi pers film ya, film yang baru tayang, nanti dia ada premier biasanya di bioskop. Nah, itu para pemain biasanya langsung berjajaran di panggung, nanti boleh ditanya sesuatu sama pewawancara mau nanya siapa gitu. Jadi narasumbernya banyak. Padahal nanti luarannya hanyalah satu artikel gitu ya, mengenai film tersebut. Kemudian ada lagi yang selanjutnya adalah satu wartawan dengan banyak wartawan. Nah, kalau wawancara satu wartawan artinya wartawannya cuma satu ya. Jadi dia nanti akan menanyakan kepada si narasumber satu orang ini. Dan ada juga yang banyak wartawan, artinya langsung banyak orang yang akan melakukan wawancara kepada satu narasumber atau lebih dari satu narasumber. Ini kayak misalnya yang mungkin adik-adik pernah lihat ya di televisi ya, ketika ada artis yang terkena gosip miring ya, itu wartawan langsung ramai mengunjungi rumahnya ya. Jadi pas dia kelihatan langsung 45 orang wartawan langsung mengajukan mic. Nah, seperti itulah kira-kira contohnya. Dari sini kira-kira paham ya. Kalau ada yang bertanya jangan lupa sampaikan aja di kolom chat, nanti akan kita bahas di sesi pertanyaan. Baik, Kak. Lanjut, yaitu mengenai sikap-sikap pewawancara. Ini agak tipe dikit ya. Sikap-sikap pewawancara. Artinya bagaimana nanti seorang wartawan itu akan bersikap di depan narasumbernya gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita ketahui untuk melakukan proses wawancara yang baik dan benar. Nah, jadi kalau sebelumnya belum seperti ini, harap setelah ini saudara-saudara, adik-adik, Anda semua yang melakukan wawancaranya sudah mempedomeni sikap-sikap ini. Yang pertama adalah netral. Netral di sini maksudnya adalah ketika kita mewawancarai satu narasumber, kita tidak boleh tuh sudah memiliki keberpihakan. Misal kita mewawancarai salah satu kandidat dari pilkada untuk yang calon gubernur misalnya. Nah, kita dalam hati ternyata sudah memiliki jagoan yaitu pilihan nomor 2. Nah, sekarang kita lagi mewawancarai pilihan nomor 1. Akhirnya nanti pertanyaannya agak menyudut-nyudutkan si nomor 1. Nah, itu tidak boleh, harus netral. Kita tuh harus berada pada posisi tidak berpihak kepada siapapun, tidak memilih siapapun, tidak berada di kubu manapun. Pokoknya netral sekali. Jadi memang kita bertanya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa gitu, sebagai orang yang netral. Nah, kemudian juga seorang pewawancara harus adil, artinya nanti dia tidak boleh membeda-bedakan siapa orang yang dia wawancarai gitu ya. Jadi semua narasumber harus diperlakukan sama, harus dihormati hak-haknya, harus dihargai, harus diperhatikan bagaimana tata krama kita dalam melakukan wawancara dengan beliau ya. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Jangan nanti kalau calon gubernur yang kita wawancara kita sangat rapi bajunya ya, kita sangat wangi, kita ngomongnya sopan. Nanti saat mewawancara ibu-ibu yang jualan cabe ya di pasar, nah kita pakai singlet aja ya. Terus ngomongnya pakai bahasa cakadul. Nah, tidak boleh. Jadi kita harus adil ya, sama rata. Semua orang yang menjadi narasumber memiliki hak yang sama untuk diwawancarai dengan baik ya. Tidak boleh dibeda. Kemudian pewawancara juga harus ramah, artinya nanti tidak boleh pewawancara itu yang terlalu kaku, tidak boleh pewawancara itu yang terlalu formal, tidak boleh yang datar, yang hambar ya, karena bagaimana proses wawancara dapat berjalan dengan baik kalau si narasumbernya sendiri dari awal sudah tidak nyaman
dengan wartawan yang melakukan wawancara. Nah, jadi dia harus ramah tuh. Harus dengan tutur kata yang baik, harus dengan penampilan yang baik, ya, harus dengan sikap yang baik. Pokoknya dia harus ramah kesannya sehingga si narasumber akan nyaman ya, dan akhirnya ya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lebih baik dan lebih optimal ya. Kemudian selanjutnya adalah tenang. Artinya wartawan tidak boleh tergesa-gesa dalam wawancara. Kemudian pewawancara tidak boleh tegang ya, tidak boleh menciptakan suasana yang tegang sehingga si narasumber jadi gugup atau grogi gitu ya. Tidak boleh menciptakan suasana yang seolah-olah membuat si narasumber marah gitu ya. Jadi pokoknya harus tenang, slow down, kalem, baik-baik, netral ya. Sehingga informasi yang kita cari dari si narasumber akhirnya kita dapatkan. Walaupun misalnya kita mewawancarai katakanlah pihak musuh misalnya ya. Jadi mungkin keluarga kita bermusuhan dengan keluarga B, keluarga A misalnya. Nah, kita mewawancarai si keluarga A karena tugas. Nah, kita tidak boleh tuh mengedepankan permasalahan pribadi ya. Jadi ketika empat sikap ini harus kita tetap lakukan ya. Kita harus netral, kita harus adil, kita harus ramah, dan kita harus tenang. Oke, sampai sini kalau misalnya ada yang bertanya silahkan nanti diketik ya. Kita lanjut. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana untuk melakukan wawancara yang baik dan yang benar. Nah, jadi secara umum ada 3 tahap ya yang kita perlu lakukan untuk dalam melakukan wawancara yang baik dan benar. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap proses, dan yang ketiga adalah tahap hasil. Di tahap persiapan, nah tentunya kita sudah terlebih dahulu tuh mempersiapkan apa-apa saja pertanyaan yang mau kita tanyakan kepada si narasumber, atau dikenal juga dengan nama daftar pertanyaan. Boleh kita catat di kertas, atau karena sekarang sudah canggih, boleh juga dicatat di notes di handphone ya, di smartphone masing-masing, atau di konsep aja di WA gitu misalnya. Nah, nanti ketika sudah bertemu dengan si narasumber, barulah kita tanyakan sesuai dengan pertanyaan yang ada pada daftar tersebut. Nah, acuannya boleh menggunakan rumus 5W1H atau what, who, where, when, why, dan how. Ya, jadi itu untuk yang dasar. Nanti misalnya nanti ketika selesai yang 5W1H ini dan ternyata masih ada hal yang perlu kita tanyakan, ya sudah gitu ya. Kalau misalnya itu menurut kita penting dalam hasil wawancara kita nanti, ya sudah kita tanyakan saja. Yang penting sesuai dengan kaidah norma-norma dan tidak melanggar privasi dari si narasumber ya. Jadi sewajarnya dan senormalnya saja gitu pertanyaan tambahannya. Pokoknya tapi daftar pertanyaannya ini sudah harus kita persiapkan terlebih dahulu. Bahkan saat kita bertanya spontan pun ya, jadi mungkin ketemu narasumbernya spontan ya, tidak disengaja. Nah, itu dalam kepala kita seharusnya sudah ada tuh daftar pertanyaannya. Kira-kira mau nanya apa ya? Mau nanya apa ya? Nah, itu sudah dirancang dulu sebelumnya. Jangan nanti waktu kita yang spontannya itu terlalu spontan ya, sampai tidak ada daftarnya, akhirnya pas ketemu sama seorang artis misalnya, makanan kesukaannya apa gitu, langsung nanya makanan kesukaannya, itu kayak kacau sekali gitu ya. Harusnya kan yang dari yang paling dulu seperti di sini sedang apa bapak ibunya itu gitu ya, kegiatannya kesibukannya sekarang apa, kabarnya bagaimana, dari yang paling awal paling dasar paling umum dulu gitu, baru nanti yang menjurus seperti pertanyaan-pertanyaan yang sadari dulu dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan perlengkapan dan alat. Nah, di sini maksudnya kalau kita melakukan wawancara dengan menggunakan alat dan perlengkapan gitu ya. Kalau misalnya minimal kayak daftar pertanyaan lah, itu kan sudah perlengkapan tuh. Kemudian mikrofon kalau ternyata kita memang membutuhkan untuk di-record gitu ya. Nah, jadi kemudian ada nanti tape recorder, kemudian juga ada handycam misalnya, atau kamera ya. Nah, jadi perlengkapan-perlengkapan tersebut juga di tahap persiapan sudah harus kita siapin dulu tuh sebelum kita melakukan wawancara. Jangan sampai nanti kejadian kita sudah di depan narasumber, ternyata data pertanyaannya nggak ada, ternyata alat perekamnya nggak ada, ternyata kabel hilang, ternyata kamera baterainya habis gitu ya. Jadi itu nggak banget pokoknya. Jadi pada tahap persiapan sudah harus kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian di tahap persiapan juga kita usahakan agar sebelum menemui narasumber kita telah berpenampilan dengan baik, yang sopan ya, yang menarik. Jangan nanti mentang-mentang kita wartawan ya, akhirnya pakai baju kemarin, baunya bau kemarin ya. Jangan. Kalau bisa ya, misalnya kita ada akses atau ada kesempatan untuk mandi, berpakaian baik dan bersih gitu. Kenapa tidak gitu ya? Kecuali misalnya kondisinya saudara di
lagi tugas meliput ke rimba-rimba ya, ke pegunungan yang tidak ada tempat mandi dan tempat ganti baju, ya sudah, mau gimana lagi. Ya. Tapi kalau misalnya bisa, kita upayakan agar narasumber itu nyaman dengan kita. Jadi kita harus persiapkan juga penampilan ya, dan harus sopan, harus menarik. Lanjut pada tahap proses, tahap kedua ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap kita. Nah, itu yang tadi tuh, kita harus ramah, kita harus tenang, kita harus netral, ngomongnya sopan, pertanyaannya normal dan wajar ya. Jangan ada yang nyelekit-nyelekit. Jadi kapan Anda berzinah terakhir kali? Ya, itu pertanyaannya tidak normal ya. Atau misalnya, jadi bagaimana perasaan Anda telah menjadi pelakor, itu tidak sopan ya. Jadi harus diperhatikan sekali gitu bagaimana pertanyaan atau bagaimana proses yang dilakukan dalam wawancara. Kemudian yang kedua adalah menjaga artikulasi dan intonasi. Ya, jadi saat bertanya, kita juga ngomongnya jangan sembarangan ya. Jadi ada intonasi yang harus kita perhatikan, di mana kita menekankan nada, di mana kita meninggikan nada ngomong, di mana kita merendahkan nada bicara. Jadi diperhatikan intonasinya bagaimana. Kemudian artikulasi, kejelasan perkataan ya, jangan sampai nanti salah dengar si narasumbernya sehingga nanti salah jawab. Gitu kan. Nah, jadi harus jelas yang kita tanyakan itu apa, lalu penyampaiannya juga harus jelas sehingga dia paham dengan baik pertanyaannya, baru dia. Selanjutnya adalah membuat catatan atau rekaman. Nah, dalam proses wawancara, supaya kita tidak lupa dengan hasil wawancara yang kita mau, alangkah baiknya kita itu mencatat semua keterangan yang telah disampaikan oleh si narasumber. Atau kalau misalnya kita sulit mencatat sambil megang handphone misalnya, ya sudah kita rekam saja gitu ya, tidak apa-apa. Nanti di rumah baru kita catat. Nanti hasil catatannya itu yang kita gunakan untuk artikel kita gitu. Nah, itu dia. Jadi gunanya catatan itu penting sekali gitu ya. Jangan sampai nanti kita hanya mengingat saja gitu. Soalnya ingatan manusia ini menurut komik detektif Conan ya, ingatan manusia itu menipis dalam 1 menit 1 detik. Nah, jadi setiap 1 menit 1 detik semakin tipis tuh ingatannya, gitu ya. Jadi ketika kita mewawancarai seseorang narasumber, diberikan informasi sebanyak misalnya 25 kalimat. Nah, dalam 1 menit 1 detik bisa saja yang kita ingat hanya 23 saja. Nanti 1 menit 1 detik selanjutnya bisa saja yang kita ingat hanya 20-nya gitu. Bisa saja nanti 1 menit 1 menit. Nah, setelah itu jadi semakin sedikit ya. Jadi makanya sangat baik buat kita sebagai seorang wartawan untuk menyiapkan catatan atau rekaman untuk supaya tidak kehilangan informasi dari hasil wawancara. Nah, tahap terakhir adalah hasil. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama tentu saja kita harus jujur ya dalam menyampaikan hasil wawancara. Kita tidak boleh memberikan bumbu-bumbu ya. Ini seringkali terjadi di Indonesia ya. Mungkin saudara pernah lihat sebenarnya informasi yang dia sampaikan cuma iya gubernur setuju dengan kebijakan tersebut. Nah, tapi diberikan bumbu ya, kayak yang di judul yang sering saudara lihat di Facebook itu tuh, yang nomor 5 bikin kaget gitu. Padahal sebenarnya jawabannya cuma gubernur setuju gitu ya. Nah, tapi judulnya dibuat seolah-olah dengan penuh bumbu ya, seolah-olah itu tuh kayak yang kontroversial sekali gitu ya. Terus dengan bahasa-bahasa yang bikin ambigu sehingga orang jadi bisa salah tafsir ya. Itu mungkin media-media zaman sekarang banyak seperti itu gitu ya, karena dia menginginkan klik, bagaimana dia ingin agar orang membaca, jadi dibikinlah tuh yang kayak seolah-olah dia tuh wow sekali, padahal sebenarnya intinya hanya sepele saja gitu ya. Atau dibuat seolah-olah itu tuh kayak yang mengguncang sekali gitu, padahal sebenarnya informasinya informasi standar. Jangan sampai dengan bumbu-bumbu seperti itu. Kecuali misalnya kita sisipkan judul-judul yang menarik, tapi kita tidak menambah-nambah gitu ya, tidak apa-apa. Pokoknya jangan ada yang ditambah-tambah. Ya. Nah, jangan sampai nanti kayak orang lagi ribut masalah PSBB di Jakarta misalnya ya. Nah, terus dibikin berita Anies menjilat ludahnya sendiri misalnya. Padahal tidak ada seperti itu, tapi dibuat bumbu-bumbu yang seperti itu. Atau pernah juga kejadian ya, Anies menjilat ludahnya sendiri gitu. Ternyata Aniesnya Anies Safitri gitu ya, bukan Anies Baswedan gitu. Itu kurang ajar sekali gitu. Menimbulkan mispersepsi dan ambiguitas gitu ya, tidak boleh dalam wawancara yang baik dan benar. Itu semoga nanti adik-adik saudara sekalian tidak ada yang terjerumus dengan jurnalisme materialistik kayak gitu itu matre ya, hanya menginginkan keuntungan, jadi ya dibuatlah demikian. Semoga kita tetap berada pada jalur yang benar, yang baik ya, sesuai kaidah. Terus hasil yang kedua adalah menjaga, ini salahnya ini yang untuk yang proses nih ya, artikulasi dan intonasi.
Atau boleh juga sih di hasil itu kita memberikan kesimpulan. Oh, jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini ya, Bu. Ya, kayak gitu boleh. Itu artikulasi dan intonasi juga mungkin. Tapi itu lebih banyak digunakan di proses gitu ya. Selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Nah, jadi dari 25 kalimat yang disampaikan dari si narasumber, ya kita simpulkan saja tuh kesimpulannya. Jadi mungkin tinggal nanti 4 atau 5 kalimat saja gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita menuliskan hasil wawancara kita itu berulang-ulang ya, monoton, itu lagi diulang, itu lagi diulang. Padahal tadi sudah dibilang. Jadi diringkas, apa yang bisa dijadikan satu kalimat, ya sudah dijadikan satu kalimat. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk sedikit mengenai opini. Ini mungkin masih ada kaitannya sedikit ya dengan wawancara. Artinya nanti ketika kita menanyakan narasumber, bisa saja yang disampaikan itu bukan faktual. Bisa saja dia sampaikan itu adalah opini dia. Ya. Saya kayak, bagaimana menurut Anda mengenai banjir? Nah, itu adalah opini. Ya. Nah, opini itu sendiri adalah pendapat atau ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi, akan tetapi bersifat tidak objektif. Itu dia intinya dari opini. Dia tidak objektif. Artinya nanti antara satu orang bisa jadi berbeda dengan orang lain. Nah, itulah dia disebut dengan opini. Jadi tidak ada kebenaran mutlak di sana, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, opini itu sendiri belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Artinya dia belum pasti kebenarannya. Ya. Kemudian dapat pula merupakan pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan atau kebenaran atau kesalahan. Nah, jadi kita belum tahu tuh dia benar atau salah. Misalnya kayak, menurut Anda 2025 FKM itu bagaimana? Misalnya, nah itu nanti akan disampaikan opini. Menurut saya dia sudah baik, dia sudah independen, dia sudah internasional, itu opini. Nah, itu kita belum tahu kebenarannya, belum ada pembuktian atau pemastiannya. Ya. Nah, yang terakhir adalah opini itu juga bisa berupa fakta, akan tetapi jika di kemudian hari sudah dapat dibuktikan atau diverifikasi. Jadi dia tidak bisa langsung disebut fakta sebelum dia tuh dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, itu maksudnya. Oke. Kemudian ciri-ciri opini ada 3. Yang pertama adalah subjektif. Ya, ini seperti yang juga disampaikan dari definisi tadi, artinya dia memang bergantung dari subjeknya, bergantung dari siapa yang memberikan. Ya. Jadi opini itu tidak objektif. Itu dia subjek. Lawannya ya. Kemudian yang kedua dia spesifik, artinya opini ini biasanya mengacu pada satu topik tertentu gitu. Misalnya kayak pendapat mengenai apa gitu. Nah, itu dia maksudnya spesifik ya. Jadi tidak kemana-mana melebar-melebar dia. Jadi opini ini spesifik untuk topik tertentu. Yang ketiga ciri-ciri opini adalah diragukan. Karena kalau dia sudah tidak diragukan, misalnya berarti dia sudah dibuktikan, maka itu sudah fakta ya, bukan opini lagi. Opini ini buktinya, opini ini maksudnya dia masih bisa diperdebatkan, masih bisa dibahas-bahas dalam diskusi, gitu ya. Jadi masih diragukan. Kemudian cara menyampaikan opini ada beberapa, misalnya secara aktif atau secara pasif. Ya, kalau secara aktif artinya ya menyampaikan opininya dengan kata kalimat-kalimat aktif juga ya, dengan meme-meme gitu ya. Menyampaikan, mengatakan, melakukan, dan disampaikan langsung kepada orang yang kepada pihak yang menerima opini. Dan juga yang pasif artinya dia tidak disampaikan langsung, artinya dia disampaikan terselubung misalnya opini itu ya. Disajikan dalam paragraf tapi ternyata sebenarnya yang merupakan opini hanya di ujungnya sedikit. Nah, itu dia. Misalnya pokoknya dia pasif. Yang kedua disampaikan secara verbal dan secara gesture. Secara verbal artinya disampaikan dengan perkataan ya. Sedangkan secara gesture artinya disampaikan dengan bahasa tubuh gitu. Misalnya kayak menurut Anda apakah kebijakan pemerintah sekarang sudah baik? Kita ngangguk. Berarti setuju ya atau sudah gitu ya jawabannya. Tidak harus dikatakan atau verbal. Jadi boleh dengan gesture. Kemudian cara menyampaikan opini yang ketiga adalah tertulis dan tidak tertulis. Nah, ini juga ini mungkin yang khas dari kegiatan jurnalisme ya, yaitu dengan menjadikannya tulisan dan walaupun juga dapat juga disampaikan secara tidak tertulis misalnya dengan perkataan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis opini. Jadi ada 4 opini ya yang seingat saya dan bisa saya klasifikasi. Yang pertama adalah opini pribadi, artinya ada opini dari satu orang. Kemudian opini kelompok, artinya opini dari beberapa orang ya yang dalam suatu area dan dia bisa berbeda-beda gitu. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C bisa berbeda gitu opininya. Yang ketiga adalah opini publik, artinya ini adalah opini yang berlaku secara keseluruhan gitu ya.
Artinya nanti kelompok A, kelompok B, dan kelompok C itu satu opini dia. Jadi sudah dikonfirmasi dulu nih. Menurut kelompok B, apakah kampus itu tuh juga bagus? Iya, katanya. Nah, terus menurut kelompok C, apakah kampus itu juga sudah bagus? Iya, katanya. Nah, berarti karena sudah ada 3 kelompok yang mengatakan iya, maka secara publik sudah bisa dikatakan bahwa kampus itu bagus. Nah, yang terakhir adalah opini umum. Opini umum ini artinya adalah opini yang memang berlaku di semua tempat dan itu kayak sudah diakui di mana-mana. Kayaknya tidak ada yang menyangkal lagi gitu. Nah, kalau opini publik atau opini kelompok kayaknya masih mungkin ada sangkalan gitu ya, atau ada pendapat yang berbeda. Sedangkan kalau yang umum itu memang kayak udah sehari-hari kita udah meyakini itu benar. Sudah berlaku di khalayak ramai. Nah, ini contoh opini ya. Menurut saya, guru dan orang tua murid harus bekerja sama dalam mendidik anak agar menghasilkan pribadi yang berkualitas. Nah, kan pokoknya ada kata menurut saya, itu juga udah bisa disebut opini. Atau dia tidak bilang menurut saya juga sebenarnya bisa dikatakan opini. Misalnya kayak langit siang ini terlihat sangat mendung, menurut saya tidak akan terhujan. Atau korupsi para pejabat Indonesia seperti tidak ada habisnya. Ya, belum tahu ya, kita tidak bisa memastikan itu. Kecuali sudah ada data kita sajikan ya, ternyata dari 2005 sampai 2020 korupsi terus terjadi dengan angka sekian sekian sekian. Nah, itu baru dia ini tidak opini. Itu dia fakta ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada artikel opini. Ini sedikit lagi ya. Artikel opini adalah sebuah karya jurnalistik yang di dalamnya memuat pandangan, pendapat, atau pikiran seseorang yang diuraikan dalam bentuk artikel, di mana pembuatnya lebih mengedepankan pada pendapat yang didukung dengan data dan fakta. Nah, jadi mula-mula ada fakta atau ada data gitu ya yang diangkat oleh si penulis artikel opini ini, baru nanti menjelang terakhir dia sampaikan, dia sisipkan opininya ya. Jadi ada juga, jadi nggak sembarangan ya, jadi bukan berarti dia artikel opini jadi 100% opini kita gitu, bukan ya. Artikel opini adalah salah satu bentuk artikel yang lumayan sering kita lihat ya, ada yang ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Kalau yang ilmiah biasanya dia menggunakan data yang ada sumbernya yang jelas ya dari lembaga formal. Kemudian juga biasanya ada riset kecil-kecilan yang sudah dilakukan sebelumnya sebelum dia jadi artikel. Nah, ini bagaimana ini untuk pemula ya, kalau misalnya mau bikin artikel opini, yang pertama caranya adalah dengan menentukan tema, lalu mengumpulkan informasi atau referensi, kemudian membuat pembukaan yang menarik, menjelaskan objek kajiannya, memilih objek kajiannya, merupakan masalah, menjawab masalah, dan ini yang terakhir, memberikan solusi yang subjektif. Di sini opini kita tuh bermain ya. Nah, jadi berarti yang di awal-awal bukan opini tuh. Jadi strukturnya lebih kurang seperti ini gitu ya. Ada penjelasan dulu dengan referensi yang jelas ya. Ada pemilihan objeknya, terus kita juga menyampaikan masalahnya apa, lalu kita menjawab di sana masalahnya bagaimana dengan solusi-solusi yang subjektif atau yang menurut kita. Ini untuk artikel opini pemula. Ini mungkin pernah saudara atau adik-adik lakukan di kegiatan-kegiatan lain atau sebelumnya ya. Nah, ini adalah form yang baik yang harus jadi patokan kita nih dalam membuat artikel opini yang baik dan benar. Yang pertama kita tentukan tema ya, sama ya, kita tentukan dulu temanya. Yang kedua kita kumpulkan informasi dan referensi. Jadi kalau misalnya kita tidak terlalu banyak tahu mengenai tema itu, ya sudah kita cari bukunya, kita cari jurnalnya, kita cari kutipan-kutipan ilmiahnya, kita cari kutipan-kutipan hasil wawancaranya. Kita kumpulkan dulu referensi. Yang ketiga, nah ini yang membedakannya. Kalau tadi tidak ada kerangka, yang di sini sebagai penulis artikel opini yang baik, kita harus buat dulu kerangkanya. Jadi kita mau bahas apa, lalu apa, lalu apa, lalu apa, itu sudah dibuat kerangkanya. Jadi jangan nanti ketika kita menulis melenceng dia kemana-mana. Nah, jangan sampai ya. Jadi artikel yang baik adalah yang terarah dari awal sampai akhir dia ada kerangkanya atau acuannya. Kemudian yang keempat adalah tentukan gaya bahasa. Artinya nanti kita mau menuliskan artikel opini ini dengan santai atau dengan formal atau semi formal tergantung kebutuhannya gitu ya. Misalnya nanti Anda mau menulis di koran, tentu bahasanya harus sesuai EYD, harus agak lebih formal gitu ya. Tapi misalnya bikin artikel opini di website Pena misalnya, ya boleh juga dengan bahasa yang gaul ya. Tidak harus formal 100%. Kemudian buat opening yang menarik. Ini sangat penting ya dalam artikel opini. Biasanya orang hanya akan baca di awal-awal dulu untuk menentukan apakah artikel itu layak dia baca atau tidak. Jadi pastikan artikel kita itu openingnya menarik sekali.
Sehingga orang jadi penasaran untuk baca kelanjutannya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian sesuaikan badan artikel dengan kerangka. Nah, jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita tidak boleh melenceng kemana-mana nih ininya, artikelnya ya. Harus sesuai dengan kerangka yang telah kita persiapkan. Jadi dengan adanya kerangka kita tidak ngelantur gitu ya. Kita tidak kemana-mana. Jadi kita fokus gitu. Yang terakhir tutup dengan pendapat. Nah, di sini baru opininya kita sisipkan gitu ya. Jadi enggak dari awal sampai akhir opininya ya, artikel walaupun mereknya adalah artikel opini, kita harus sisipkan data dan informasi yang benar juga di awal gitu ya. Jadi opininya itu di akhir. Oke, untuk materi mungkin demikian saja. Ini nanti kalau misalnya waktunya masih ada, kita praktekkan. Kalau tidak ada, mungkin bisa dipraktekkan masing-masing aja di rumah ya. Baik, sampai sini saja mungkin materi pada hari ini. Wah, itu materi yang luar biasa dari Pak Aul ya mengenai tata wawancara yang baik dan benar serta membuat opini